Halo guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Masih pada semangat kan guys puasanya? Nah, di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal part 16. Tepatnya episode 79 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian lebih memahami alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Walaupun kemunculan Master Perang Kutukan 6 Daun sempat mengejutkan Wang Lin bersama Sun Dian, bahkan mencoba untuk menghancurkan barrier pelindung, mereka dengan pintar langsung mengambil buah reinkarnasi dan segera meninggalkan area tersebut, sehingga terjadilah aksi pengejaran. Di sisi lain, menyadari kondisi area sekitar tidaklah menguntungkan baginya, Qiu Qiu memutuskan untuk melarikan diri. Tapi sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana serangan Master Kutukan berhasil melumpuhkannya, bahkan membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara itu, dikarenakan Tetua Sun telah melanggar aturan wilayah Immortal, maka Zago tanpa belas kasih segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk membunuhnya. Meski sempat melakukan perlawanan, hanya saja tindakan ini tidaklah membuahkan hasil. Terlepas dari kejadian barusan, mengetahui pedang abadi ternyata bisa menerima kekuatan fisik, bahkan jika tubuh utama berada di tempat ini, kemungkinan Wang Lin barulah dapat melawan Cimo. Tapi dikarena dia tidaklah bisa menggunakan tubuh utama, jagoan kalian langsung tancap gas meninggalkan area ini untuk menyusun rencana selanjutnya. Dalam aksi pengejaran, melihat emosi Cimo semakin meledak, bahkan secara ugal-ugalan menyerang dirinya, Wang Lin pada awalnya terlihat melepaskan tebasan pedang abadi. Namun karena tindakan ini masih saja tidak membuahkan hasil, maka jagoan kalian secara paksa menggunakan senjata kereta pemanah dewa untuk memberikan perlawanan. Tapi menyadari pengumpulan energi jiwa binatang terlalu lambat, Wang Lin pada akhirnya turun langsung untuk memberikan sedikit waktu kepada senjata pemanah dewa. Meski di awal perbakuan taman, Su Liugo terus ngoceh-ngoceh nggak jelas kalau dia sudah tidak sanggup lagi bertahan, serta jika terus memaksakan diri jiwa pedang tersebut akan lenyap. Tapi Wang Lin justru tidaklah menghiraukan bebacotnya. Pasalnya cuma inilah satu-satunya cara untuk menghadapi Cimo. Tepat di momen ini, ketika Cimo terlihat menyombongkan diri bahwa pedang abadi tidaklah mungkin bisa membunuhnya, pengumpulan energi jiwa binatang akhirnya pulih sepenuhnya. Sehingga Wang Lin tanpa basa-basi langsung melepaskan senjata kereta pemanah dewa. Setelah kembali menyegel senjata kereta pemanah dewa, serta berhasil mengalahkan Cimo, Wang Lin segera memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun jagoan kalian mengakui bahwa senjata ini memanglah overpower, tapi dengan basis kultivasinya saat ini, dia tidaklah bisa menahan penyerapan energi spiritual pengendalian binatang. Bahkan waktu persiapan kereta pemanah dewa juga terbilang cukup lama. Terlebih lagi, jika Wang Lin bertemu dengan Master Kutukan 7 Daun, kemungkinan dirinya tidaklah akan pernah selamat. Oleh sebab itu, dia mencoba untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu serta melanjutkan perjalanan. Tapi... Untungnya saja, berkat kecerdasan Wang Lin, setelah dia merasakan ada sosok Master Kutukan 7 Daun menuju ke arahnya, dia lantas bersembunyi di dalam mutiara Xianli. Walaupun situasi area sekitar terlihat kondusif, serta mencoba keluar meninggalkan tempat ini, namun siapa sangka hal mengejutkan benar-benar terjadi. Ternyata kakek Muye justru menunggunya di pintu masuk lapisan kedua, sehingga membuat kondisi berubah menjadi mencekam. Muye lantas mengatakan,
Dengan basis kultivasi Wang Lin di tahap menengah transformasi dewa dapat membunuh Cimu seorang master kutukan 6 daun, jagoan kalian pastilah berasal dari negara kultivasi tingkat tinggi, serta bukanlah orang sembarangan. Terlebih lagi, mengingat senjata dewa yang berada di tangan Wang Lin, kakekmu lantas memintanya untuk menjelaskan secara detail bagaimana caranya bisa menyembunyikan nafas spiritualnya. Bahkan juga tidak mematuhi ucapannya, serta pintu keluar lapisan juga sudah tertutup. Maka dirinya akan menanamkan roh jimat untuk menjadikan Wang Lin sebagai bonekanya. Dan ternyata, meski tindakan barusan mengejutkan si kakek, bahkan tidaklah pernah menyangka bahwa kembaran Mimin ternyata memiliki berbagai harta langka. Namun pada dasarnya, Muye tidak gentar sedikit pun. Pasalnya tanah peninggalan immortal merupakan wilayah kekuasaannya, sehingga Wang Lin tidaklah bisa menggunakan bencana surgawi. Oleh sebab itu, Muye secara ugal-ugalan menyerang dengan kekuatan mental. Dalam situasi terdesak, menyadari kesenjangan basis kultivasi terlampau cukup jauh, serta nggak bisa mengaktifkan senjata kereta pemana dewa, jagoan kalian lantas mengeluarkan gulungan lukisan untuk mengalihkan pandangan Muye, sehingga dirinya memiliki kesempatan melarikan diri. Walaupun hal ini sangatlah beresiko, namun pada dasarnya jika dia tidak melakukan tindakan, kemungkinan dia nggak punya pilihan lain agar tetap hidup. Melihat kemampuan Wang Lin merobek ruang spasial, serta memasuki ruang kehampaan untuk melarikan diri, Muye semakin berambisi untuk menangkapnya. Selain dapat membuatnya tersesat di dalam kehampaan, Waling juga tidaklah ada cara lain memecahkan ruang spasial, apalagi meninggalkan ruangan tersebut. Oleh sebab itu, Muye langsung tancap gas menyusulnya. Setibanya di ruang kehampaan, serta ngeliat jagoan kalian ternyata memiliki harta lain untuk melintasi area ini, Muye beranggapan jika dia sangatlah cocok menjadi bonekanya, sehingga dia bergegas melakukan aksi pengejaran. Sementara itu, dikarenakan Wang Lin gak punya harapan melawan kakekmu, dia secara paksa mengorbankan senjata penembak dewa untuk bertahan hidup, bahkan tanpa basa-basi langsung melepaskan amarah singa kereta dewa. Merasa kesal dipermainkan bocil FF, Muye dengan cepat menggunakan segel jimat roh untuk menyerang jiwa kesadaran Wang Lin dan membawanya mati bersamanya. Kakekmu lantas menegaskan, walaupun hal ini tidak bisa membuatnya tewas pasca terkena segel jimat roh, tapi setidaknya Wang Lin dipastikan akan menjadi boneka jimat. Meskipun begitu, Wang Lin tidaklah memperdulikan bebacot Muye. Pasalnya dia masihlah memiliki senjata rahasia. Oleh sebab itu, Wang Lin segera mengombinasikan binatang roh bersama senjata pedang abadi untuk memberikan serangan kejutan. Dan ternyata, dalam situasi terdesak serta gak punya pilihan lain memblokir serangan ini, bahkan seorang master kutukan 7 daun pastilah akan sulit menghadapi teknik gabungan kembaran Mimin. Kakekmu lantas mengaktifkan simbol daun yang baru saja mencapai level 7 dan menganggap Wang Lin adalah orang paling beruntung dapat menyaksikan simbol 7 daun. Pasca kejadian barusan, Muye akhirnya tersadar kalau teknik gabungan binatang roh bersama pedang abadi ternyata berhasil merusak mantra simbol. Meski hal ini membuat Muye ketar-ketir, namun pada dasarnya segel jimat roh yang tertanam di tubuh Wang Lin tidaklah mudah untuk dihilangkan, sehingga dia kembali melanjutkan aksi pengejaran. Singkat cerita, menyadari segel jimat roh telah menyebar luas ke dalam jiwa primordial, serta jika dia tidak segera melakukan tindakan besar kemungkinan cepat atau lambat akan menjadi boneka. Terlebih lagi, melihat pola hitam tersebut berasal dari tanaman, Wang Lin pada akhirnya teringat kalau mutiara Tiani juga memiliki atribut kayu. Oleh sebab itu, dia lantas mencoba untuk menggunakan mutiara tersebut. Meski pada dasarnya Wang Lin menyadari tanaman ini adalah perubahan dari sebuah rune, namun selama beratribut kayu, maka mutiara Tiani pastilah mampu untuk menyerapnya. Sehingga untuk saat ini dia hanya bisa mempertaruhkan hidupnya. Dan ternyata,
Setelah proses ini berjalan lancar, Wang Lin bertujuan untuk mengandalkan beberapa pil obat dan batu spiritual tingkat tinggi memancing kakekmu sampai kehabisan energi spiritual. Meski hal ini membuat Muye cuma bisa pelangak-pelongo doang, serta nggak pernah habis pikir jika Wang Lin ternyata memiliki berbagai harta karun menghilangkan segel Cimatro, namun Muye tidak memperdulikannya, serta kembali melanjutkan pengejaran. Melihat pergerakan Muye, Wang Lin dengan cepat menggunakan formasi kompas bintang dan juga batu spiritual kelas tinggi untuk meningkatkan kecepatan kompas bintang dari serangan kakekmu. Wang Lin menegaskan, berkat arahan Muye, dirinya berhasil mendapatkan kemampuan sihir yang dapat menggerakkan kompas bintang alias teleportasi. Sehingga dia langsung tancap gas meninggalkan tempat ini. Lagi dan lagi, meski ucapan tersebut kembali membuat kakekmu terpancing emosi, bahkan tidaklah pernah menyangka hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, Wang Lin bisa mempertahankan kecepatan kompas bintang, serta berhasil menghilangkan segel Cimatro, dan juga memiliki harta karun di luar Nurul. Serta jika terus melakukan aksi pengejaran ditakutkan simbol cimpatnya terus terkuras habis, maka Muye memutuskan untuk melepaskan Wang Lin. 10 hari kemudian, merasa kesal Wang Lin terus melakukan penyerangan, Muye kembali mencoba untuk mengejarnya. Tapi dikarenakan energi kekuatan simbol telah mencapai batasan, Muye justru memilih untuk melarikan diri. Hanya saja Wang Lin secara ugal-ugalan terus mengikuti pergerakannya. Meski di momen ini, si kakek terlihat meminta Wang Lin untuk pergi meninggalkannya seorang diri, serta mengancam akan membunuhnya. Tapi dengan sifat Wang Lin, dia jelas menolak ucapan ini, bahkan mencoba untuk menyerang. Empat bulan kemudian, setelah duel baku hantam berlalu begitu singkat, melihat Wang Lin menuju pintu ruangan spasial untuk melarikan diri, Muye lantas menegaskan jika dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Pasalnya, Muye memiliki sebuah rencana untuk menghentikan tindakan Wang Lin. Tapi siapa sangka jagoan kalian justru menghancurkan ruangan tersebut. Wang Lin mengatakan, kalau gue nggak bisa keluar, maka Muye jangan berharap lebih dapat meninggalkan tempat ini. Merasa kesal mendengarkan ucapan barusan, serta menganggap jagoan kalian seperti orang gila. Bahkan kekuatannya semakin melemah, Muye lantas mengandalkan roh leluhur pohon immortal untuk membuka pintu keluar. Tapi sayangnya Wang Lin secara barbar langsung menghancurkan roh leluhur pohon immortal, sehingga Muye tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan area tersebut. Nah, seperti itulah kisah perjalanan Wang Lin di part 16 episode 79-nya. Gimana guys pendapat kalian? Bener-bener edun parah ya kan? Dan memicu adrenalin sekali. Tapi, apakah Wang Lin mampu mengalahkan tetua master kutukan 7 daun setelah terperangkap di ruangan spasial? Kita tunggu aja di hari Senin ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank baik hati mau rebahan santuy dulu sampai nunggu buka puasa. See you next time guys. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it.